Hari ini kita akan bahas mengenai kebangkitan Kristus, mengapa ini penting dan apa yang bisa kita pastikan sebagai pembuktian mengenai kebangkitan. Nah, saudara, kita bisa bicara tentang pembuktian tentang kebangkitan dengan cara yang lari dari kitab suci, dan itu tidak akan memberikan penjelasan. Sebenarnya itu tidak akan menolong untuk kita memahami mengapa Kristus harus bangkit. Penjelasan mengapa Yesus Kristus bangkit hanya mungkin dipahami di dalam sebuah skema yang utuh. Jadi sebuah narasi, sebuah kisah yang utuh. Kita hanya bisa memahami sesuatu di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah kisah. Kalau tidak, kita akan paksa sesuatu yang terjadi untuk dibaca lewat kisah kita, lewat apa yang kita alami dan kita pahami. Nah, di dalam cara pandang kita sekarang, kita akan minta bukti misalnya tentang Yesus bangkit lewat pembuktian saintifik atau lewat kepastian di dalam data sejarah misalnya, atau apapun itulah, tanpa menyadari bahwa kepastian data sejarah itu sudah diberikan melalui kesaksian para saksi. Nah, saksi-saksi sudah melihat Yesus bangkit dan mereka mengajarkan, ini yang penting ya, mereka mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus itu tepat masuk ke dalam skema dari ciptaan dan penebusan Tuhan. Nah, ini yang orang seringkali tidak mau dengar, lalu langsung menghakimi bahwa kekristenan mempercayai sebuah dusta. Tapi saudara, kekristenan adalah agama yang dibangun di atas kepercayaan bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menggenapi rencana Allah. Jadi saudara, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang wajib terjadi di dalam skema ciptaan dan penebusan Tuhan. Sejarah penebusan mewajibkan adanya peristiwa salib, Yesus yang mati dan yang bangkit. Nah, kalau kita tidak tahu ini, kita akan sembarangan menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita akan memberikan pembuktian yang sifatnya juga tidak kena ke dalam sebuah cerita. Nah, saya akan coba ambil contoh ya. Kalau saudara ingin membuktikan sesuatu, saudara pasti akan membuktikan sesuatu itu dengan memberi makna bahwa sesuatu itu masuk dengan sangat indah ke dalam sebuah konteks, ke dalam sebuah keadaan. Saudara membuktikan bahwa saudara orang baik misalnya. Tentu saudara akan buktikan di dalam konteks yang tepat. Misalnya kepada orang-orang yang mempunyai standar kebaikan tertentu, dan saudara akan mengatakan, standar kebaikanmu itu saya bisa penuhi, maka saya orang baik. Kalau saudara ada di dalam gereja misalnya, saudara akan menunjukkan bahwa saudara orang baik, membuktikan lewat tingkah laku yang akan diakui baik di dalam gereja itu. Kalau saudara ingin membuktikan saudara adalah orang baik di dalam kehidupan dunia gangster misalnya, saudara akan membuktikan dengan cara menolong geng saudara untuk mengalahkan geng lain misalnya. Jadi apapun yang saudara coba buktikan, saudara akan buktikan di dalam sebuah konteks, di dalam sebuah kisah, dan juga di dalam sebuah cerita yang utuh. Nah, banyak orang Kristen ditanya, kamu percaya Yesus bangkit? Dan orang Kristen mengatakan, iya. Coba jelaskan, coba buktikan mengapa kebangkitan Kristus itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, saudara harusnya tanya balik, apa yang menurut kamu bisa dijadikan bukti bahwa kebangkitan Yesus itu benar? Kasih tahu dulu standarnya apa, supaya kami bisa jawab apakah jawaban yang kami punya nyambung atau enggak dengan harapanmu tentang bukti. Jadi kalau orang tanya apa buktinya Yesus bangkit, saudara balik tanya dengan mengatakan, bukti apa yang kamu harapkan? Kalau orang itu mengatakan bukti saintifik, ya saudara akan bingung, lalu tanya, maksudnya bukti saintifik apa ya? Apakah kita harus pergi ke kubur Yesus, kemudian memberikan bukti dengan meneteskan cairan-cairan kimia tertentu, membuktikan pernah ada mayat di situ? Atau gimana? Nah, banyak kesulitan memahami bukti, kecuali bukti itu dipahami sebagai pernyataan atau kesaksian dari para saksi yang lihat sendiri, di mana kebangkitan itu adalah sesuatu yang masuk dengan indah ke dalam sebuah cerita. Ini yang dilakukan oleh para rasul misalnya. Para rasul membuktikan bahwa Yesus bangkit dengan mengatakan ini tertulis di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci Yesus harus bangkit. Yesus mati dan bangkit. Nah, waktu dikatakan kitab suci membuktikan bahwa Yesus memang harus mati dan bangkit, itu tidak berarti bahwa ada ayat tertentu yang mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit. Bukan itu cara lihatnya.
Nah, kita akan coba lihat di dalam Injil Lukas misalnya, saudara, saya ajak untuk sama-sama membuka Injil Lukas. Kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-24. Pasal yang ke-24 ayat yang ke-25. Lukas 24 ayat 25. Saya bacakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi para nabi telah berbicara tentang kematian Yesus. Lalu ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Oh, ternyata Mesias mesti menderita dulu ya. Ayatnya di mana? Tentu sekali lagi pembuktiannya bukan ayat, nanti saya akan jelaskan. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, melalui dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, ini menarik. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kematian dan kebangkitannya itu fits a story, masuk dengan sempurna ke dalam sebuah cerita. Yesus mati dan bangkit, dan itu masuk ke dalam sebuah kisah panjang. Dan kisah panjang itu adalah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, dari Kejadian sampai Maleaki. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama kita, tentu kitab Perjanjian Lama kita dan kitab yang Yesus punya itu sama ya. Semua kitabnya sama, cuma urutan yang beda. Di dalam kitab yang dibaca oleh Yesus dan sezamannya, urutannya yang merupakan kitab sejarah itu paling belakang, sedangkan kitab tulisan dan nabi-nabi lebih di depan. Jadi ada perbedaan urutan aja. Nah, tapi jumlahnya sama dan ya pastinya yang Yesus maksudkan adalah kitab yang sama dengan yang kita punya. Yesus membuktikan bahwa kematian dan kebangkitannya tepat di dalam cerita ini, bahwa cerita Perjanjian Lama sudah memberitakan bahwa harus ada Mesias yang mati dan bangkit. Ceritanya akan ke situ, bahwa Perjanjian Lama memberikan berita mengenai keharusan Mesias mati dan bangkit. Tentu ini akan membuat kita bertanya-tanya, kenapa begitu ya? Di bagian mana atau bagaimana caranya Perjanjian Lama memberikan penjelasan mengenai kematian dan kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang tepat, harus terjadi di dalam dunia ini? Jawabannya simple. Kalau saudara lihat Perjanjian Lama, saudara akan melihat tema kekacauan, kehancuran, lalu perbaikan dan kehidupan itu adalah tema yang akan berulang. Ada kekacauan, kehancuran, dan setelah kekacauan dan kehancuran akan ada perbaikan. Nah, waktu Yesus datang, yang dia janjikan adalah kerajaan Allah akan dibawa. Tuhan akan bawa kerajaannya ke bumi ini. Dan karena Tuhan akan bawa kerajaannya ke bumi, maka kerajaan itu akan memperbaiki segala sesuatu yang rusak, yang kacau, yang akhirnya menuju kepada kematian. Nah, kalau saudara lihat dunia kita, saudara akan sadar tema kematian dan kekacauan adalah tema yang real, terjadi terus. Saudara akan mengalami kematian orang-orang yang kita kasihi kah, kematian orang-orang di sekitar kita, dan suatu saat nanti kematian kita sendiri. Dan kita sadar bahwa kuasa dosa, kejahatan, dan kematian adalah bagian dari kehidupan di bumi ini. Bagian yang harus kita hadapi. Nah, maka kitab suci memberikan gambaran dari Tuhan tentang bagaimana dia tangani keadaan kacau ini. Gimana sih cara Tuhan menyelesaikan kekacauan yang terjadi? Caranya adalah, ya kita lihat di dalam kitab suci. Tuhan mengajarkan sebuah pola. Pola yang Tuhan ajarkan adalah pola kacau sampai sekacau-kacaunya. Tetapi setelah itu akan ada pemulihan sampai kepada kesempurnaan. Jadi kekacauan sampai total, sampai bisa dibilang sampai menyentuh titik paling rendah. Dan setelah itu akan ada perbaikan, akan ada kebangunan, akan ada kehidupan baru. Nah, pola ini berlangsung dan berulang terus. Ini kalau saudara baca kitab suci, saudara bukan cuma menangkap ini ya, menangkap ayat apa yang... Nah, Niko boleh tolong kecilkan? Masih bisa dikecilin nggak? Ah, ya. Thank you ya. Jadi kitab suci bukan cuma memberitahukan ayat ini ngomong apa, ayat ini ngomong apa. Bukan. Tapi kitab suci mengajarkan kepada kita sebuah pola cerita. Nah, ini cara kita baca Perjanjian Lama, pola cerita. Jadi ada pola, dan pola itu paling masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita.
Kalau saudara baca sesuatu, saudara akan menangkap polanya sebenarnya. Saudara nggak akan menangkap penjelasan atau menangkap teori-teorinya. Saudara akan menangkap pola. Misalnya saudara baca kitab Kejadian, saudara akan menangkap ada kekacauan, lalu setelah itu ada kesempurnaan, ada keadaan indah, keadaan baik, keadaan yang sungguh amat baik bahkan. Saudara baca selanjutnya, saudara akan baca ini berulang terus, keadaan kacau, lalu kemudian keadaan baik. Lalu dari kacau ke baik itu gimana ya? Apa yang terjadi? Selalu akan ada perjanjian antara Tuhan dan seseorang atau antara Tuhan dan umat sebelum keadaan kacau itu jadi baik. Sehingga kalau kita baca perjanjian lama, kita akan melihat bahwa di dalam kitab suci yang diajarkan kepada kita adalah Allah yang akan memperbaiki segala yang kacau dengan perjanjiannya dengan umat. Segala sesuatu yang kacau akan Tuhan perbaiki. Lalu di dalam kitab suci ditekankan bahwa segala hal yang dialami oleh Israel juga mengalami pola yang sama. Saudara baca pola itu di dalam pembuangan misalnya. Ketika Israel gagal menjalankan kehendak Tuhan, mereka dibuang. Dan di dalam pembuangan mereka berada di dalam keadaan yang sangat rendah, hancur, kacau. Dibuang itu seperti mati. Kalau di zaman Babel, ketika mereka menghantam Israel di abad yang abad ke-6 sebelum Masehi. Di zaman itu ketika Babel menghancurkan sebuah kerajaan, kerajaan itu tidak akan bangkit lagi. Itu kerajaan sudah mati, hancur. Nggak ada lagi kemungkinan untuk dia bertahan. Jadi daerah tempat kerajaan itu berasal akan dihancurkan. Lalu Babel akan menangkap tertawan orang-orang yang penting dan membiarkan sisanya mati. Bangsa itu akan punah. Bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Babel pada akhirnya punah, nggak muncul lagi. Nah maka ketika Israel sudah dibuang, dan dibuangnya itu adalah ke tangannya Babel, saudara bisa tafsirkan Israel mati, nggak ada harapan lagi. Tapi saudara di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, kemudian kitab Daniel dan seterusnya, ternyata harapan masih ada, Tuhan masih akan pulihkan. Nah cara pemulihannya adalah Tuhan mengikat perjanjian, Tuhan setia kepada perjanjiannya, Tuhan tidak batalkan perjanjiannya. Dan perjanjian yang dia lakukan kepada umat, itu ditandai dengan kehadiran bait. Nah ini menarik ya, bahwa ternyata perjanjian Tuhan dengan umat ditandai dengan adanya bait. Dan bait ini adalah simbol dari pemulihan dari segala sesuatu. Kalau saudara pikir-pikir ada Tuhan, ada ciptaan, ada perjanjian, lalu ada bait. Saudara akan mulai pikir, ini dunia kuno, saya nggak ngerti. Ini sesuatu yang asing bagi saya. Di dalam zaman modern nggak ada seperti ini. Tapi saudara harus tahu bahwa kitab suci tidak ditulis di zaman modern. Maka kita harus tahu apa yang sebenarnya sedang ditekankan di dalam konteks zaman dulu. Jangan jadi orang sombong karena kita berada di dalam satu era atau periode. Dan menganggap periode lain adalah periode yang inferior, yang rendah, nggak bisa. Kalau saudara tidak menghargai zaman lalu, saudara tidak akan mungkin belajar apa-apa. Nah jadi kita mesti belajar apa yang jadi keunikan pada zaman dulu ketika perjanjian lama ditulis. Dan saudara akan menyadari bahwa pola seperti ini adalah pola yang dipahami dengan jelas di dalam kebudayaan dan agama. Di dalam kebudayaan manapun, ketika Tuhan mengikat perjanjian, ketika dewa-dewa mengikat perjanjian dengan umatnya, maka dia akan mengikat perjanjian di mana umatnya wajib memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Dewa-dewa berjanji akan memberikan kesejahteraan, kedamaian. Lalu harus ada kuil. Ini jelas kita bisa pahami dari kisah dewa-dewa. Nah tapi dari kisah Alkitab, meskipun ada kemiripan, namun Alkitab membahas tentang Tuhan yang beda dengan dewa-dewa. Tuhan mengikat perjanjian dengan manusia, sama seperti kisah dewa-dewa menceritakan bahwa dewa-dewa mereka mengikat perjanjian dengan umatnya. Tapi bedanya adalah perjanjian yang Tuhan ikat dengan umatnya merupakan perjanjian di mana Tuhan mengundang umatnya untuk menikmati perjanjian di mana dia akan perbaiki segala sesuatu. Jadi undangan Tuhan adalah bahwa Tuhan akan lakukan semua yang diperlukan untuk perbaikan bumi ini dan umatnya akan menikmati apa yang Tuhan akan berikan. Dan sebagai respons karena Tuhan begitu baik dan memberikan segala sesuatu dengan kemurahannya, dengan keagungannya dan cinta kasihnya, maka umatnya akan mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya, maka Tuhan menjanjikan perbaikan. Tuhan akan
melakukannya untuk kemuliaannya. Tuhan akan hadir di bumi dan perbaiki segala sesuatu. Dan umatnya akan mengasihi dia. Nah ini perjanjian itu ya. Lalu bait menjadi simbol dari kehadiran Tuhan. Di mana tahta Tuhan tidak pernah disebut ada di bait. Tahta Tuhan itu di surga, bukan di baitnya. Baitnya yang sejati adalah seluruh alam ciptaan di mana surga menjadi tempat maha sucinya. Nah jadi saudara, Alkitab itu memberikan pengharapan bagi Israel, baik di dalam kitab Yesaya maupun Yeremia atau yang lebih jelas lagi itu Yehezkiel. Tuhan memberikan pengharapan bahwa segala sesuatu yang engkau lihat di bumi ini akan diperbaiki dan menjadi sempurna karena Allah akan membuat baru seluruh ciptaan. Bagaimana cara dia membuat baru? Dia akan menempatkan sorga, tahtanya yang mulia itu, untuk ada di tengah-tengah bumi. Dia akan menempatkan sorga, ya kemuliaannya, untuk dinikmati oleh manusia yang tinggal di bumi. Makanya dalam doa Bapa kami kita mendoakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebelumnya kita mendoakan, datanglah kerajaanmu, gitu kan. Jadi kerajaan Tuhan datang, lalu kita menikmati kehadiran Tuhan di bumi. Nah berarti Tuhan berjanji akan menyatakan kehadirannya, tetapi di dalam kitab suci ditekankan, kehadiran Tuhan itu akan aman dinikmati jika ada baitnya. Jika ada bait. Nah waktu saudara pikir-pikir, bait suci ya, bait suci Allah, ya bait suci Allah. Yang dibangun oleh Salomo, ya yang dibangun oleh Salomo. Yang dulunya itu bentuknya kemah suci yang dibangun oleh Musa, iya. Yang tadinya kemah suci dan dibangun oleh Musa. Lalu apa kaitan kemah suci, bait suci dengan Kristus misalnya? Nah di dalam perjanjian baru ditekankan atau diberikan penjelasan bahwa Kristus itu menggenapi pengertian bait suci di perjanjian lama. Saudara baca tentang bait suci, tentang kemah suci, saudara sadar, baik kemah suci maupun bait suci adalah simbol. Simbol yang akan Tuhan genapi sometime gitu ya, di dalam waktu tertentu. Di dalam waktu tertentu di masa depan Tuhan akan genapi yang jadi simbol ini. Nah simbol apa sih kemah suci dan bait suci? Nah ini tentu perlu kita ketahui. Tuhan berbicara dengan bahasa, dengan kalimat, perkataan, dengan firman, dan juga dengan simbol. Di dalam kitab suci dijelaskan dengan sangat detail bagaimana bait suci menjadi lambang Tuhan memanggil manusia, lambang ibadah, dan, nah ini yang penting ya, bait suci menjadi lambang di mana dosa itu dilenyapkan. Bagaimana cara dosa dilenyapkan? Dengan dosa itu di-encounter, diperjumpakan dengan bait. Orang akan datang bawa korban, entah itu sapi kah, atau kambing, atau domba, atau merpati, atau apapun yang diajarkan dan diatur di dalam kitab Taurat, di Keluaran maupun Imamat. Nah orang akan membawa korban, lalu mempersembahkan korban di mana darahnya itu dibawa ke bait. Nah ini berarti akan ada encounter antara bait dan dosa. Di mana dosa itu dihancurkan dan akhirnya dilenyapkan. Ada hari penebusan, the day of the atonement, di mana akan ada dua kambing, yang satu akan dipersembahkan sebagai korban, satu lagi akan dilepas ke padang gurun, dilepas keluar. Ada simbol yang indah di sini bahwa dosa itu akan di-encounter, diperjumpakan dengan bait, dan setelah itu akan dilenyapkan, akan diusir keluar. Nah ini gambaran, ini pola. Dan saudara akan sulit memahami apa penggenapannya. Kita nggak ngerti bagaimana ini digenapi kalau kita belum baca perjanjian baru. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan mengajarkan lewat kehadiran Kristus, bahwa semua bait suci, semua hal yang berpusat ke bait suci, sekarang akan beralih ke Kristus. Bisa kita bilang perjanjian lama itu adalah temple sentris, berpusat ke bait. Sedangkan perjanjian baru itu kristosentris, berpusat ke Kristus, di mana temple dan Kristus itu nggak beda. Kristus menggenapi temple. Sehingga bisa kita katakan kalau dulu ibadah berpusat ke bait suci, sekarang ibadah berpusat ke Kristus. Kalau dulu penebusan dosa itu disimbolkan di dalam aktivitas bait suci, maka di dalam perjanjian baru, penebusan dosa itu dinyatakan lewat aktivitas kehidupan Kristus. Jika dulu dosa dan juga penebusan dilakukan di dalam perayaan maupun di dalam ibadah bait suci, maka di perjanjian baru dosa, pengampunan dosa dan penebusan itu dilakukan dengan dibawa ke dalam kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus menggenapi kehidupan bait suci,
kehidupan orang-orang yang berpusat ke bait suci. Nah, jadi di dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa seluruh Israel itu akan dijadikan bangsa yang berpusat ke bait. Mereka ibadah, mereka akan lihat bait, mereka punya kiblat ke bait suci. Sekarang kita pahami di dalam tradisi agama Islam mereka ada kiblat, yaitu ke Ka'bah ya. Sedangkan Israel lebih dulu dari Islam itu punya tradisi untuk menjadikan bait suci sebagai center dari kehidupan mereka. Nah saudara, setiap budaya itu ada center kehidupan ya, dan biasanya di dalam zaman dulu center dari kehidupan tiap bangsa itu adalah kuil berhalanya. Di dalam perjanjian lama senternya Israel adalah bait suci. Di dalam perjanjian baru center dari ibadah orang Kristen adalah Kristus. Nah maka saudara akan lihat di dalam aktivitas kehidupan bait suci, peribadatan bait suci, ada persembahan korban, pemberian korban, supaya orang Israel tidak dibinasakan waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di dalam bait suci juga ada pernyataan berkat Tuhan. Di dalam bait suci ada undangan makan dari Tuhan. Nah ini hal-hal yang ada di dalam kehidupan dan ibadah di bait suci ya. Di ruang suci misalnya di dalam dari gedung bait, saudara, bait itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian luar pagarnya, lalu di dalam itu ada halaman. Saudara akan masuk dari timur, kemudian akan menemukan tempat di mana korban itu diolah. Dan juga ada laut, ada semacam wadah besar untuk air, dan di situ ada air di mana wadah itu diukir dan dilapisi emas. Kemudian di ujungnya mengharap 4 penjuru mata angin, itu ada patung sapi yang mewujudkan kekuatan dan berkat dari penopangan Tuhan. Nah jadi bait suci melambangkan mempunyai hal-hal ini sebagai lambang. Ketika saudara masuk menghadap Tuhan, saudara perlu korban diberikan. Saudara masuk menghadap Tuhan, saudara perlu penebusan, saudara perlu mendapatkan keadaan yang penuh dengan kebersihan. Semua dosa saudara dihancurkan, saudara dibersihkan, saudara dijadikan murni, dan itu ada lambang airnya. Lalu saudara, di dalam gedungnya ada ruang utama di dalam. Ini bukan ruang mahasuci, ruang mahasuci yang lebih dalam, yang lebih penting lagi, nggak ada orang boleh masuk situ. Nah di dalam ruang tengah ada lilin, tempat di mana ada 7 api dibiarkan menyala. Kemudian juga ada meja, ada kursi di situ, seolah-olah ada ruang makan sederhana. Kemudian ada roti. Roti ini akan dimakan oleh imam. Ini bukan roti sajian untuk dimakan Tuhan. Ini adalah roti untuk dimakan imam. Imam mewakili seluruh Israel. Mereka nggak bisa masuk bait, cuma imam yang boleh. Jadi imam akan masuk ke dalam bait, mewakili Israel, lalu mereka makan. Nah ini menarik ya. Di dalam kuil berhala, dewa-dewa diberi makan oleh manusia. Di dalam bait suci, manusia diberi makan oleh Allah. Ini simbol tentunya. Lalu di dalam perayaan hari penebusan, imam besar akan masuk ke ruang mahasuci. Ruang mahasuci itu di dalam zaman Salomo ditutup oleh sebuah pintu emas besar yang bisa dibuka, lalu ruang mahasucinya jadi terekspos. Tapi pintu itu biasanya tertutup. Ya di dalam simbol-simbol yang Tuhan suruh bikin, itu jelas sekali ya bahwa pintu itu melambangkan tentang ruang mahasuci, melambangkan surga sebenarnya. Melambangkan bahwa kita akan masuk ke dalam tempat yang paling utama, sanctuary, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Tapi ketika imam masuk, dia tidak akan lihat apa-apa. Ruang mahasuci itu meskipun indah dilapisi emas, tapi hanya ada tabut perjanjian. Di situ hanya ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang menggambarkan kesetiaan Tuhan, dan itulah intisari dari kehadiran bait. Tuhan setia. Tuhan menyatakan kehadirannya di situ. Lalu darah binatang akan dipercikan ke tutup pendamaian yang menutup tabut itu. Jadi saudara bisa lihat, ini seluruh kehidupan akan berpusat ke sini. Lalu kalau saudara baca kitab Injil, saudara akan sadar bahwa seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memberikan simbol itu, simbol-simbol perjanjian lama, digenapi di dalam Kristus, memberikan penjelasan ini. Bahwa segala hal yang ada dalam bait suci digenapi oleh Kristus. Yohanes paling jelas melakukan ini. Injil Yohanes mengatakan Yesus adalah roti yang turun dari sorga untuk dimakan. Ini mengingatkan akan peristiwa di bait suci di mana orang diundang makan roti oleh Tuhan.
Yesus akan mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itu yang dilambangkan oleh api, Roh Tuhan, oleh api dari kandil di dalam ruang dari bait suci. Yesus adalah yang jadi imam besar yang masuk untuk menyatakan darah ke ruang maha suci. Yesus adalah sang korban, anak domba Allah. Dia yang mati di atas kayu salib. Maka saudara, bait suci menjadi gambaran bahwa untuk memulihkan bumi, perlu ada upacara di seputar bait suci. Dan di dalam kehidupan Kristus, upacara seputar bait suci itu berpindah ke dalam kehidupan Kristus. Jadi Kristus harus menjalankan semua yang ada di dalam aktivitas bait suci, termasuk menjadi roti yang terpecah, menjadi imam besar yang masuk ruang maha suci. Tapi sebelum itu, sebelum ruang utama dan sebelum ruang tengah dan ruang maha suci, harus ada ruang luar dulu, pelataran. Di mana korban disembelih dan dipanggang, dibakar. Nah maka saudara, sebelum kita dapat menikmati bait suci dan pemulihan Tuhan, perlu ada korban yang disembelih dulu. Dan korban ini adalah Kristus. Karena ingat, penggenapan seluruh bait suci adalah Kristus. Jadi dia harus menjadi korban. Darahnya akan menjadi darah yang dipercikan di ruang maha suci. Dirinya akan menjadi air yang membasuh. Dirinya akan menghasilkan air, yaitu Roh Kudus, yang akan membasuh dosa manusia. Ini adalah lambang dari wadah yang menampung air yang sangat besar di depan bait suci. Lalu ketika masuk ke ruang utama, ruang tengah, ruang utama dibagi dua, ruang tengah dan ruang maha suci. Ketika masuk ke ruang tengah, Kristus menjadi penggenap dari roti, dari memberi dirinya. Lalu ketika masuk ke ruang maha suci, Kristus menjadi penggenap dengan menjadi imam besar. Di mana ruang maha sucinya? Sorga. Ruang maha sucinya tidak di bumi tapi di sorga. Maka saudara, Yesus harus jadi korban, lambang terluar dari bait suci. Yesus menjadi roti dan juga memberikan Roh Kudus di ruang tengah bait suci. Yesus menjadi imam besar yang melayani di dalam ruang paling utama, ruang maha suci. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau Yesus menggenapi semua itu, berarti penggenapan pertama dia mesti mati, korban di depan. Tapi kalau dia tetap mati, dia tidak akan menjadi penggenap yang kedua di ruang suci. Menjadi roti yang diberikan bagi orang-orang dan menjadi pribadi yang memberikan Roh Kudus. 7 api di atas 7 kandil. Dia harus menjadi roti yang diberikan bagi umat. Dia harus menjadi yang mengirim Roh Kudus. Lalu yang ketiga di ruang maha suci, dia harus jadi imam besar yang pergi ke surga. Maka saudara, kematian Kristus di kayu salib menggenapi peribadatan yang berpusat keluar dari di luar bait suci, pemberian persembahan korban. Tapi kebangkitan Kristus perlu untuk menggenapi aktivitas penyembahan di ruang tengah, di ruang suci, dan di ruang utama, ruang maha suci. Maka saudara, Yesus harus mati dan dia harus bangkit. Dia harus naik ke surga menjadi imam besar kita yang menjadi pengantara kita di sana. Baru ada kemungkinan kerajaan Allah dibawa ke bumi dan umatnya tidak akan dimatikan. Nah saudara, ini kan skema penting ya, skema yang ada di dalam perjanjian lama. Dan Yesus menggenapi itu. Maka setelah para murid menyaksikan kebangkitan Kristus, mereka lihat dengan mata mereka. Mereka mulai memberitakan Kristus berdasarkan skema yang mereka pahami dari perjanjian lama. Mereka tidak memberitakan Kristus seperti dia adalah pengharapan dunia yang dijelaskan dengan cara dunia, tidak. Mereka akan jelaskan apa sih yang Alkitab perjanjian lama ajarkan. Kenapa ibadah dan juga kehidupan Israel berpusat ke bait Allah. Kenapa sekarang Kristus menggenapi semuanya. Nah gambaran ini yang coba dikaitkan oleh para rasul. Maka mereka bawa berita tentang kebangkitan Kristus. Dan berita ini mereka bawa dengan teologi dari perjanjian lama itu loh. Yesus harus bangkit seperti yang dinyatakan oleh para nabi. Yesus sebelum bangkit mati dulu seperti yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi. Maka saudara, di dalam 1 Korintus 15 Paulus menekankan hal ini dengan jelas. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, maaf. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga
sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah ayat 3 ya penting ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Nah sesuai dengan kitab suci itu yang saya katakan tadi. Para rasul berusaha menjelaskan dari seluruh cerita perjanjian lama, Yesus itu puncaknya. Yesus adalah puncak dari kisah dari perjanjian lama. Nah ini yang miss di dalam dunia modern, sehingga orang modern akan mendismiss kebangkitan Kristus dengan mengatakan, orang mati bangkit itu nggak masuk akal, itu tidak ilmiah. Saudara, hal yang aneh adalah bahwa pengertian ilmiah itu sangat sulit untuk dibakukan sebagai ukuran. Saudara, umumnya orang akan menjelaskan sains dengan kalimat yang unik ya. Banyak orang Kristen, banyak orang yang mengerti sains dan mengerti Kristen akan menjelaskan bahwa sains itu adalah kepercayaan, adalah iman. Bahwa masa depan akan behave itu apa? Akan bertindak seperti masa lalu. Nah, ini sains. Jadi sains adalah kepercayaan bahwa the future will behave exactly like the past. Maksudnya adalah kalau masa lalu terjadi A, B, C karena ada D, E, F, maka kita percaya di masa depan kalau terjadi D, E, F hasilnya adalah A, B, C. Gitu kan? Lo tahu dari mana? Karena di dalam sejarah masa lalu ini yang kami amati. Saudara, di dalam penelitian saintifik, saudara akan berusaha menjelaskan pengamatan saudara terhadap event atau terhadap sesuatu yang terjadi, gitu kan? Maka hasil laporan pengamatan saudara itu sudah melampaui, sudah lewat dari apa yang saudara amati. Yang saudara amati menjadi masa lalu. Nah maka laporan saudara akan mengatakan ini hasil ilmiahnya. Apa itu hasil ilmiah? Saya percaya kalau kamu jalankan apa yang saya alami di masa lalu, kamu akan alami hasil yang sama dengan yang saya alami di masa lalu. Nah itu sains. Berarti sains adalah iman bahwa masa depan akan bersifat sama, akan berlaku sama dengan masa lalu. Nah kalau begitu apakah mungkin mengatakan kebangkitan itu tidak masuk sains, tidak masuk akal karena bertentangan dengan sains? Itu kan kalimat aneh ya. Karena saudara hanya bisa mengatakan bahwa di dalam pengalaman saudara, ketika orang sudah mati, mereka tetap mati, nggak bangkit-bangkit. Dan saudara percaya masa depan akan behave, akan berlaku sama. Yaitu orang mati ya mati, nggak bangkit-bangkit lagi. Tubuhnya hancur dan that's it. Makanya orang Yunani percaya kekekalan roh, bukan kebangkitan tubuh. Orang Yunani percaya setelah mati badan hancur, tapi ya rohnya akan kembali ke dunia ideal misalnya. Maka ketika Paulus mengatakan argumentasi Kristennya di Athena, lalu dia sampai kepada bagian Allah akan menghakimi dunia dan dia menunjukkan hal itu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Semua orang yang mendengar terpisah, jadi terkutuk. Ada yang mau dengar lagi, ada yang mengatakan, ini sia-sia kami dengar. Sudah, nggak ada waktu kami mendengar ocehanmu. Karena mereka nggak percaya kebangkitan orang mati. Mereka percaya ketika tubuh mati, ya tubuh akan hancur. Entah rohnya kekal, itu urusan lain. Tapi tubuhnya hancur. Sedangkan Paulus menjelaskan tubuhnya bangkit. Nah ini kan bikin orang sangat heran. Kok tubuh bisa bangkit? Tapi saudara sekalian, kita akan menganggap bahwa kebangkitan tubuh adalah hal yang tidak mungkin terjadi karena kita tidak pernah punya pengalaman itu. Sedangkan para rasul lain, kalau mereka mau bersikap saintifik, apa yang mereka alami di masa lalu akan mereka terapkan terjadi juga di masa depan. Dan inilah sainsnya Paulus dalam tanda kutip. Paulus mengalami Yesus mati dan dia bangkit. Petrus, Andreas, dan semua rasul dan ada 500 saksi menyaksikan peristiwa yang jadi masa lalu mereka kan. Menyaksikan peristiwa Yesus bangkit. Yesus mati, kami dengan tangan kami membaringkan dia di kubur, di gua kuburnya. Lalu kami menyaksikan bagaimana orang-orang menggulingkan batu untuk menutup kubur itu. Dia mati. Dan menurut pengalaman kami, orang mati tetap mati. Tapi sekarang mereka encounter pengalaman baru. Mereka berjumpa pengalaman baru. Dan tentu pengalaman baru itu akan menjadi sesuatu yang mereka pegang untuk menafsirkan masa depan. Sehingga mereka percaya, kalau kami pernah mengalami
Yesus mati dan bangkit, maka kami percaya masa depan akan bersifat sama, akan berlaku sama dengan masa lalu, dan dengan demikian kami percaya kebangkitan orang mati itu akan terjadi lagi. Simpelnya begitu kan? Jadi saudara nggak bisa bilang kebangkitan itu tidak ilmiah. Karena bagi orang-orang yang menyelidiki sains, ilmiah itu berarti saya beriman masa depan akan sama dengan masa lalu. Kalau di masa lalu, saudara mendinginkan air yang cair ke dalam freezer saudara, dalam berapa menit dia jadi es. Ini pengalaman saudara. Saudara beriman bahwa di waktu yang akan datang akan terjadi hal yang sama. Saudara masukkan air ke dalam freezer, dalam berapa menit jadi es. Sama. Ini ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena saya membakukan pengalaman masa lalu dan beriman bahwa pengalaman yang sama akan terjadi di masa depan. Sebab akibat di masa lalu, saya percaya akan jadi sebab akibat yang berkoneksi juga di masa depan. Kalau saya pukul atau saya dipukul orang, mata saya jadi biru di masa lalu. Di masa depan, kalau saya dipukul, saya akan tunggu sebentar lagi akan biru. Gitu, karena ini namanya ilmiah sebenarnya. Jadi saudara adalah aneh untuk mendismiss kebangkitan dengan mengatakan itu tidak ilmiah. Karena saudara sebenarnya tidak mempunyai pengalaman masa lalu yang bisa dipercaya untuk dijadikan prinsip di masa depan, tapi para rasul punya. Nah, maka saudara, para rasul memberitakan bahwa ada orang mati bangkit dan mereka coba memaknai ini. Saudara melihat sesuatu di dalam hidup saudara, saudara akan coba memaknainya. Saudara tidak hanya memberikan laporan, saudara akan memaknai sesuatu itu. Ketika saudara melihat, misalnya saudara pelihara seekor anjing, lalu anjing itu mulai menunjukkan sikap minta makan, lapar. Saudara akan menafsirkan dan memberi makna. Oh, anjing ini lapar, saya ingin beri dia makan, gitu kan? Karena dia dalam keadaan yang kasihan kalau dibiarkan. Saudara tidak akan menjelaskan secara teknis, anjing ini kekurangan energi dan pencernaannya sudah mulai kosong, tidak ada hal yang bisa dia cerna di dalam sistem pencernaannya, sehingga pemberian energi akan diambil dari lemak yang tersimpan misalnya. Dengan demikian saya bisa menyimpulkan bahwa anjing ini berada dalam keadaan kurang gizi misalnya. Loh, saudara nggak bisa cuma menyimpulkan demikian, saudara akan memaknai. Saudara akan memaknai dengan perasaan kasihan misalnya. Saudara akan memaknai dengan sebuah cerita yang lebih besar. Makna dengan cerita lebih besar itu penting. Saudara tidak menjelaskan sesuatu dengan memberikan fakta, saudara akan memberikan pengertian, tafsiran terhadap makna fakta itu. Kalau saudara malam-malam tidur sendirian di sebuah rumah besar yang mengerikan misalnya, lalu saudara dengar berita-berita yang aneh-aneh, katanya di rumah ini barangnya suka gerak sendiri loh. Maka begitu saudara mendengar ada benda yang bergerak, saudara akan langsung masukkan fakta ada benda bergerak ke dalam sebuah cerita horor, gitu kan. Ada satu cabang GRII, ini saya nggak usah sebut di mana, yang ada cerita unik. Katanya di cabang ini ada hantunya di gedung gerejanya. Buktinya apa? Buktinya liftnya sering naik turun sendiri. Katanya begitu. Lalu satu kali rekan saya, mahasiswa di STT, praktek di cabang ini. Lalu dia dengar cerita itu. Kemudian dia sedang persiapan, sedang baca buku di sebuah tempat di lantai kesekian dari cabang itu. Dan tiba-tiba liftnya naik sendiri, kemudian terbuka di lantai itu dan kosong. Nah, saudara, ini kan fakta ya. Lift naik sendiri, liftnya naik, lalu pintu terbuka dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, saudara, insting dia yang pertama adalah memasukkan fakta itu ke dalam cerita horor yang dia dengar. Ada hantunya. Sehingga dia simpulkan yang bikin lift itu gerak adalah ada hantu pencet-pencet tombol. Tapi saudara, dia memberikan tafsiran itu karena sebuah cerita. Sebuah cerita yang dia dengar. Kalau orang lain yang punya pengalaman fakta itu dan dia punya cerita bukan tentang cerita hantu. Misalnya seorang yang tinggal di situ adalah seorang yang sering diperdengarkan tentang ilmu keliftan. Saya nggak tahu ilmu apa, listrik atau apapun lah. Lalu dia menyadari bahwa ada kerusakan yang bisa terjadi di dalam lift, sehingga ada sirkuit yang sedikit error listriknya, kemudian bisa terjadi ini itu. Bisa terjadi liftnya terbuka, tertutup sendiri, bisa terjadi naik sendiri. Nah, dia tentu akan lihat fakta ini, kemudian dia akan masukkan ke dalam cerita yang dia tahu. Nah, saudara, murid-murid melihat fakta kebangkitan Yesus, tapi mereka tidak boleh masukkan fakta ini, Yesus bangkit, ke dalam cerita yang mereka tahu.
Cerita apa yang bisa terjadi? Ada banyak alternatif. Dan itu ditunjukkan di dalam kitab suci. Alternatif pertama adalah alternatif hantu Yesus. Bahwa yang mereka saksikan adalah hantu. Saudara, cerita ini berkembang dan kemungkinan itulah alasan kenapa peristiwa Yesus jalan di atas air. Itu dilihat oleh para murid, langsung reaksi murid adalah itu hantu. Kenapa itu dicatat? Sangat mungkin ada beberapa penafsir yang menafsirkan demikian. Sangat mungkin bahwa salah satu teori tentang kebangkitan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang tidak percaya pada waktu itu adalah hantu. Bukankah engkau sering mendengar cerita tentang hantu? Murid-murid ini berjumpa hantu. Jadi mereka memberitakan ada hantu. Nah saudara, bisa nggak ya ini terjadi? Bisa. Orang yang nggak Kristen atau yang anti-Kristen akan mengatakan, inilah sebabnya kekristenan itu nggak bisa dipercaya. Karena berdasarkan laporan orang yang lihat hantu. Ya, tapi orang yang nggak percaya Kristen karena katanya ilmiah mungkin juga nggak percaya hantu ya. Tapi anyway ini ada ceritanya, maksudnya ada hembusannya lah, ada gosipnya. Nggak usah dengar orang Kristen, mereka tuh gila error. Mereka lihat penglihatan-penglihatan aneh, ada something wrong dengan otak mereka. Otak mereka membuat mereka melihat sesuatu yang nggak ada. Mereka punya pengalaman-pengalaman aneh gitu ya. Mereka melihat hal yang nggak ada. Itu error di otak. Nah maka saudara, ini alternatif pertama dan murid-murid tidak memberitakan dalam konteks ini loh. Mereka tidak memberitakan sesuatu yang akan membuat kita menafsirkan ini adalah errornya orang-orang itu. Karena mereka sama-sama menyaksikan Yesus bangkit, nggak pernah satu orang sendirian. Selalu ada orang lain yang menyaksikan kemudian memberikan konfirmasi. Kalau saudara tanya bagaimana dengan Paulus? Paulus pun sama. Paulus mengatakan rekan-rekan seperjalanannya mengalami pengalaman yang Paulus alami. Meskipun mereka tidak mendengar kalimat suara. Jadi mereka tidak mengerti firman, tapi mereka mengalami pengalaman yang Paulus juga alami. Nah maka saudara, cerita tentang Yesus adalah hantu atau Yesus itu adalah penglihatan yang disalah mengerti oleh para murid. Itu didismiss, nggak ada ceritanya. Karena cerita mati dan bangkitnya Yesus lebih cocok untuk masuk ke dalam sebuah narasi besar yang namanya Perjanjian Lama. Lalu versi kedua adalah ya sebenarnya murid-murid memberikan sebuah persepakatan, mengatur sebuah kesepakatan untuk menyebarkan sebuah berita yang sebenarnya cuma bohong. Ini adalah konspirasi. Mereka curi mayat Yesus, kemudian mereka sebarkan berita untuk menegakkan kerajaan Yesus yang sebenarnya sudah mati. Ini berita bohong. Saudara, lagi-lagi ini adalah sesuatu yang nggak bisa disetujui. Kalau alasan yang pertama, kenapa kita nggak terima atau kenapa ya? Mengatakan bahwa murid-murid cuma melihat penglihatan. Kenapa itu nggak bisa diterima? Karena penglihatan nggak mungkin dilihat bersama-sama oleh banyak orang. Saudara lihat penglihatan, orang lain akan kebingungan. Kenapa kamu gitu kan? Umpama ada satu orang error otaknya. Lalu dia melihat, ada Niko di belakang, misalnya ini contoh ya, ada Niko di belakang. Lalu orang lain lihat nggak ada Niko, maka mereka akan lihat orang itu lalu bilang, otakmu error ya. Tapi nggak mungkin kalau misalnya kita di ruangan ini ada 3 orang ya, kita sama-sama lihat ke sana ya, 1, 2, 3. Lihat Niko nggak? Lihat sama-sama lihat ya. Lalu kalian berdua bilang ke saya, Pak Jimmy error ya. Loh, saya tanya, kalian lihat nggak Niko? Lihat. Loh, jadi kita sama-sama lihat. Tapi Pak Jimmy error ya. Kenapa Pak Jimmy lihat Niko? Loh, kamu juga lihat. Jadi nggak mungkin error itu akan disepakati bersama gitu ya. Nah, pengalaman menyaksikan Yesus bangkit dialami oleh 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, 11 murid dan beberapa orang lain di dalam ruang yang tertutup, dan 500 orang atau ratusan orang, ya hampir 500 atau 500 yang menyaksikan sebelum Yesus terangkat ke surga misalnya. Jadi saudara nggak mungkin ya saudara mengatakan, sorry kok 500 orang. 500 orang mengaku pernah melihat kebangkitan Yesus. Jadi nggak mungkin cerita pertama itu jadi alasan atau cerita kebangkitan Yesus bisa masuk ke dalam cerita penglihatan. Yang kedua, cerita bahwa mayat Yesus dicuri. Nah nggak mungkin ini jadi berita yang kita bisa anggap masuk akal ya. Kenapa? Karena kalau mayat Yesus dicuri, berarti Yesus tetap mati. Kalau Yesus tetap mati, berarti semua yang dia omongin itu omong kosong. Dan kalau semua yang dia omongin omong kosong, kenapa ada murid-murid yang nekat membela nama ini, mengabarkan bahwa dia bangkit dengan resiko dibunuh untuk sebuah dusta? Sesuatu yang nggak mungkin tentunya. Jadi kita akan mendismiss cerita yang kedua sebagai nggak mungkin. Lalu kalau gitu fakta Yesus bangkit, ini mau ditaruh ke dalam cerita apa? Cerita Perjanjian Lama.
Cerita bahwa Allah adalah Allah yang mau perbarui hidup, memperbarui dunia ini, dan menjanjikan kebangkitan. Nah, jadi kisah kematian dan kebangkitan Kristus menjadi penting kalau masuk di dalam seluruh skema dari kisah perjanjian lama. Nah, sekarang ke bagian terakhir dari hari ini. Kalau begitu, kisah Yesus masuk ke dalam seluruh cerita perjanjian lama. Bolehkah kita rangkum makna apa yang terdapat dalam kematian dan kebangkitan Yesus? Sekarang bukan lihat cerita lagi, oke, kita sudah setuju bahwa kisah kematian dan kebangkitan Yesus klop dengan cerita perjanjian lama, terutama karena perjanjian lama berpusat ke bait. Sekarang ada perjanjian baru di mana baitnya disempurnakan oleh kehadiran Kristus. Dan seluruh kehidupan liturgi, kehidupan beribadah, kehidupan penebusan itu berpusat ke Kristus. Apa yang dilakukan di bait suci sekarang digenapi oleh Kristus. Bait suci menjadi simbol kematian dan kebangkitan, Kristus mati dan bangkit. Bait suci menjadi simbol pelayanan, tawaran Allah untuk bersekutu, Kristus menjadi yang menawarkan persekutuan dengan Allah. Bait suci menjadi lambang pertemuan dari imam besar dengan Allah. Yesus naik ke sorga untuk menjadi imam besar yang berjumpa dengan Allah. Oke, kita sudah tahu ini klop. Sekarang bolehkah kita rangkum sebenarnya apa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus? Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu akan berkait dengan Taurat. Di mana di dalam kitab Taurat ditekankan bahwa kalau Israel tidak setia, mereka akan dibuang. Kalau Israel setia, mereka akan dapat berkat. Tidak setia dibuang, setia dapat berkat. Lalu saudara bisa lihat semua simbol, semua seruan, semua peringatan tentang ketidaksetiaan Tuhan berikan, dan Tuhan katakan, jika engkau tidak setia, engkau melanggar, engkau mengabaikan firman-Ku, engkau tidak mau dengar, engkau tidak mau taat kepadaku, engkau menyembah ilah lain, aku akan lakukan ini. Itu ada listnya. Aku akan memberikan penyakit kepadamu, musuh-musuhmu akan kelilingi engkau akan dihina, engkau tidak akan dapat kemuliaan, engkau akan dapat sakit demi sakit, lalu akhirnya engkau akan dibuang, mati. Pembuangan identik dengan kematian. Nah, ketika saudara lihat itu, lalu saudara baca Injil, saudara akan menyadari bahwa peristiwa penyaliban Kristus dicatat dengan memparalelkan setiap bagiannya dengan kutuk Tuhan di dalam kitab Taurat. Musuh-musuh Tuhan akan mengelilingi, orang-orang akan mencela, mereka akan menyiksa, mereka akan menikam. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan dengan akurat, mereka akan menikam tangan dan kakiku. Jadi saudara, kitab Injil itu menyampaikan bahwa kematian Kristus adalah sesuatu yang mewakili seluruh umat. Apa yang harus dialami oleh seluruh umat, dialami oleh sang wakil, sang pengantara ini, yaitu Kristus. Jadi sebenarnya di atas kayu salib, dia sedang mengalami pembuangan kita. Tuhan Yesus mati ganti kita. Kita harusnya mengalami pembuangan, tapi sang wakil yang tangani, yang alami. Dalam banyak hal, negara kita juga diwakili oleh presiden. Ketika presiden memutuskan sesuatu, seluruh negara terikat dalam keputusan itu. Ketika presiden memutuskan A, seluruh negara terikat dengan keputusan itu untuk dijalankan bersama-sama. Tidak pernah seorang presiden mengambil keputusan sebagai presiden yang hanya mengikat dirinya. Presiden akan membawa seluruh negara ke dalam keputusannya. Inilah namanya konsep perwakilan, kekepalaan. Nah sekarang di dalam pelayanan Kristus pun sama. Kristus menjadi wakil, menjadi kepala dari umat Tuhan. Berarti segala sesuatu yang dia kerjakan akan berefek ke semua umat. Tapi saudara, Kristus jauh lebih agung dari itu, karena dia juga menjadi penanggung bagi seluruh penderitaan yang dialami umat. Ini presiden dari negara manapun tidak akan jalankan. Kelemahan kita tidak akan dia tanggung, tapi keputusan bijaksana dia bisa kita tanggung sama-sama, bisa kita nikmati sama-sama. Nah maka Kristus menjadi kepala dan dia jalankan dengan sempurna semua hal yang harusnya kita alami, dan dia akan membagikan semua hal yang harusnya dia alami. Inilah yang terjadi di dalam pengertian kematian Yesus. Dia sedang mengambil kutuk yang harusnya kita miliki. Lalu kebangkitannya itu menandakan pengharapan. Kebangkitannya memberikan pengharapan karena ternyata kutuk yang demikian keras, penghukuman dan murka yang demikian besar dari Tuhan, itu tidak pernah diberikan tanpa harapan pertobatan. Tuhan menghukum namun memanggil pulang.
Tuhan menyatakan murka, tapi tidak untuk selamanya dia murka. Tuhan menyatakan hukumannya, tapi setelah itu kesetiaannya dia nyatakan dalam bentuk pelangi. Pelangi itu indah sekali ya. Pelangi itu adalah tanda kesetiaan Tuhan di tengah penghakiman atau di tengah akibat murka. Tuhan marah, Tuhan kirim air bah. Lalu ketika bumi semua menderita karena efek air bah, Tuhan kirimkan tanda pelangi yang bentuknya busur. Sehingga Tuhan seperti menyatakan kalau Tuhan melanggar, seolah-olah ada panah yang akan ditembakkan ke atas. Jadi pelangi itu bukan lambang LGBT ya, nggak ada kaitan ke situ harusnya. Kitab suci menggambarkan pelangi sebagai tanda kesetiaan Tuhan di dalam perjanjiannya, di tengah-tengah akibat dari penghakiman Tuhan. Jadi orang akan melihat di tengah-tengah keadaan paling sulit, rock bottom, titik paling rendah, tetap ada pengharapan paling tinggi dan paling mulia. Maka di atas kayu salib ada titik terendah dari murka Tuhan, titik terendah dari keadaan umat Tuhan mengalami murka Tuhan. Ini titik terendahnya salib. Dan herannya ya, saudara, ketika keadaan paling rendah, sang kepala memutuskan untuk menanggungnya sendiri. Ketika keadaan paling rendah, Yesus mengatakan, aku yang tanggung. Jadi dia mengalami apa yang harusnya kita alami. Tapi saudara, kebangkitan memberikan makna lain. Bahwa di tengah-tengah keadaan buruk dan murung dan kelam, karena Yesus sudah mati, ada kebangkitan, ada pengharapan. Ada pengharapan bahwa Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Sehingga saudara, Calvin mengatakan bahwa kita ini mikrokosmos, ada makrokosmos seluruh alam, dan kita ini mikrokosmos versi kecilnya. Oh saudara, betapa tepat hal ini kalau dikenakan kepada Kristus. Seluruh alam diwakili oleh Kristus. Seluruh kekacauan karena wakil dari Tuhan, yaitu manusia, ditimpakan kepada Kristus. Dan sebaliknya, pengharapan untuk pemulihan kemanusiaan diberikan kepada manusia juga lewat Kristus. Nah, inilah yang kita bisa lihat mengenai makna kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus diwakilkan oleh Dia di dalam menanggung murka, dan melalui perwakilan ini boleh menikmati kekudusan dan status sebagai anak yang dimiliki oleh Kristus. Nah, inilah yang kita alami sebagai bagian dari umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan harap ini boleh menjadi pengertian yang kita pahami dengan tepat. Dan akhirnya kita memanjatkan ucapan syukur kita karena pengetahuan yang kita dapatkan mengenai siapa Kristus. Baik saudara, bahan kita sampai sini untuk hari ini. Saya persilakan untuk yang mempunyai pertanyaan untuk menanyakannya. Saudara bisa lewat chat, saudara bisa ngomong langsung. Saya persilakan kalau ada. Ada ya? Ya. Oh, silakan. Oke. Nah, ada yang bertanya, apakah pembahasan pose pekare dibahas di pertemuan yang lain atau bagaimana? Kita sudah masuk doktrin manusia belum ya? Belum, nanti kita bahas di situ kalau begitu. Itu pose pekare, pose non pekare, non pose pekare. Itu ini ya, itu dari Agustinus. Alkitab sendiri meskipun bisa dirangkum dengan tepat di situ, Alkitab sendiri memberikan pengertian yang lebih limpah daripada sekadar kesimpulan itu. Ini kesimpulan yang harus dipahami dengan tepat. Jadi di dalam pengertian Agustinus, keadaan awal manusia adalah manusia itu kudus, suci, tapi bisa berdosa. Nah, bisa berdosa itu namanya pose pekare, possible to sin. Pekare itu artinya dosa. Pekare artinya sin. Pose itu artinya possible, mungkin untuk berdosa. Jadi keadaan manusia di awal itu adalah pose pekare, mungkin berdosa meskipun tidak harus berdosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Agustinus bilang, ini cuma satu teolog sebenarnya. Satu teolog menjelaskan demikian limpah, tapi Alkitab lebih limpah lagi membahas. Nah, di dalam keadaan setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia berada di dalam keadaan tidak bisa tidak berdosa. Dosa itu bukan cuma tindakan ya, saudara harus tahu itu. Dosa itu termasuk tidak peduli Tuhan itu ada atau enggak. Itu dosa. Saudara tidak mengagumi Tuhan, tidak mencintai Tuhan, itu hanya mungkin terjadi karena saudara mengagumi dan mencintai yang lain. Ada satu orang mengatakan jika seseorang tidak mengagumi dan mencintai pasangan hidupnya, ya mungkin dia mengagumi dan mencintai orang lain kalau begitu. Atau mengagumi dan mencintai hal lain. Kenapa kita tidak mampu mengagumi dan mencintai Tuhan? Karena kita sudah mengagumi dan mencintai yang lain. Itu dosa besar.
Dan karena kecintaan kita, Agustinus akan mengaitkan dosa itu dengan cinta ya. Dosa adalah cinta yang salah arah. Dan karena kita cinta yang lain dan bukan Tuhan, kita nggak bisa nggak berdosa. Kita hanya akan melakukan apa yang hati dan cinta kita dorong untuk kita lakukan. Karena aku cinta A, aku akan senangkan A. Karena aku sukanya B, aku akan senangkan B. Maka kita dalam keadaan tidak mungkin tidak berdosa. Dalam arti, saudara tidak mungkin tidak menghidupi cinta saudara kepada yang lain dan bukan Tuhan. Jadi jangan salah, dosa itu bukan cuma ketika saudara merampok, ketika membunuh, berzina. Wah, saya nggak mungkin nggak berzina ya. Nggak, bukan itu. Tapi ketika saudara mencintai hobi saudara lebih dari Tuhan, itu tanda saudara tidak mungkin tidak berdosa. Maka dalam bahasa Latin disebut non posse non peccare. Tidak mungkin tidak berdosa. Non posse non peccare. Tapi setelah Kristus tebus, arah hati saudara mulai kembali ke Tuhan, tapi tetap bercabang. Arah hati mulai kembali ke Tuhan, namun tetap cabang-cabang lama kadang-kadang muncul. Kecintaan kepada Tuhan seringkali dikalahkan oleh cemerlangnya cinta kepada hal yang lain. Tuhan tidak jadi yang utama di dalam beberapa tahap dalam hidup kita atau dalam beberapa kejadian dalam hidup kita. Nah, ini yang disebut oleh Agustinus sebagai mungkin tidak berdosa, posse non peccare. Mungkin untuk cinta Tuhan, mungkin untuk konsentrasi ke Tuhan, mungkin untuk dedikasikan diri ke Tuhan, tapi masih ada hal-hal yang membuat kita tidak lakukan itu. Mungkin tidak berdosa, tapi masih berdosa. Jadi disebut sebagai posse non peccare. Kalau di awal, posse peccare, setelah jatuh dalam dosa, non posse non peccare, yang setelah ditebus menjadi posse non peccare. Lalu setelah Kristus datang kembali atau setelah jiwa kita dimurnikan karena kita sudah bersama dengan Tuhan, kita sudah mati dan roh kita bersama dengan Tuhan, lalu Tuhan datang kembali kedua kali, Tuhan membangkitkan kita masuk ke dalam keadaan yang baru, kerajaannya, yaitu langit dan bumi yang baru. Pada waktu itu kita tidak mungkin berdosa. Non posse peccare. Tidak mungkin berdosa. Kenapa nggak mungkin berdosa? Karena hati dan cinta kita sepenuhnya udah ke Tuhan. Nggak bisa ke yang lain. Karena segala sesuatu yang lain mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi nanti. Itulah posse peccare, non posse non peccare, posse non peccare, dan non posse peccare. Nah, karena ini sudah ditanya, maka bahasa Latinnya akan dimasukkan ke dalam ujian. Salah yang nanya. Nah, jangan khawatir ujiannya. Kita bisa deal open book kalau saudara baik-baik mengikuti kelas. Ada pertanyaan lain? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu supaya kami belajar untuk melihat indahnya kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus meskipun sangat menakutkan dan menggentarkan, namun begitu indah karena menunjukkan cinta kasih Tuhan yang sangat besar bagi kami. Dan kami mohon anugerah-Mu supaya kami boleh makin dimurnikan imannya dan makin didewasakan pengertiannya, sehingga kehidupan kami makin berbuah untuk Tuhan kami. Biar Tuhan yang tolong sehingga pengetahuan kami berjalan bersamaan dengan kecintaan kami kepada Tuhan dan sesama. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.